Luar biasa. Luar biasa, dahsyat ya. Oke, luar biasa. Kita belajar hari ini materinya adalah YouTube marketing, gitu ya. Dan seperti kita tahu, kalau misalkan belum tahu Coach Yuwanda ini, beliau adalah founder dari Kafling Solusi Digital, gitu ya. Dan CEO PT Panca Sinergi Kreasi Jaya, certified trainer, digital marketer, dan penulis banyak buku digital marketing, Bapak Ibu ya. Yang pasti beliau sangat sibuk sekali gitu ya, tapi bisa meluangkan waktu untuk sharing-sharing kita semuanya. Ya, siap belajar Bapak Ibu? Oke, ya, luar biasa. Baik, langsung aja waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Pak Coach Yuwanda. Oke, thank you Pak Agus. Oke, teman-teman, selamat datang di sharing the power of YouTube marketing ya. Nah, sebenarnya apa sih YouTube marketing ini? Kita bahas satu-satu dulu ya. Oke, kenapa YouTube marketing ya? Nah, pertama adalah YouTube itu sekarang sudah menjadi kan the first video sharing ya. Jadi orang kalau sharing-sharing video udah pasti mindsetnya adalah YouTube ya. Terus juga dia sudah menjadi nomor 2 mesin pencarian ya. Jadi kalau biasanya kita mencari di Google ya, kalau kita mau mencari tutorial, kita mau mencari cara, kita mau mencari step by step dan segala macam, biasanya nyarinya nggak cuma di Google, tetapi juga di YouTube. Nah, jadi penting sekali kalau kita juga bisa bermain di YouTube, sehingga nanti ketika ada orang cari, misalnya cara dapat tiket murah, cara kurir apa, cara apa, nah itu nanti kita bisa muncul di pencariannya di YouTube seperti itu ya. Nah, kenapa? Pertama ya, membangun otoritas. Nah, ya tadi selain yang tadi ya, YouTube juga bisa membangun otoritas. Kenapa saya bilang membangun otoritas? Gini teman-teman, ya. Kalau simpelnya gini ya, teman-teman lihat nggak artis-artis? Ya, artis-artis yang sering masuk di TV atau pembawa acara ya yang sering masuk di TV dan segala macam gitu. Semakin sering dia nongol di TV ya, semakin tinggi otoritasnya, semakin mahal bayarannya. Oke? Nah, contoh deh, kayak Nilkern, Najwa, Mata Najwa, ya kan? Itu bukan artis, tapi dia pembawa acara kan, news anchor. Nah, terus lagi ada artis-artis, nah tambah mahal. Nah, sama, kita nggak punya akses ke TV, teman-teman. Ya, kita nggak punya akses ke TV. Nah, gimana supaya orang banyak kenal kita? Ya, mau nggak mau pakai sosial media, dan salah satunya adalah YouTube. Semakin sering muka Anda muncul di YouTube, ya kalau yang lain-lain sekarang ada TikTok dan segala macam, semakin populer Anda. Semakin populer Anda, semakin tinggi otoritas Anda. Semakin ya. Jadi Anda lebih dipercaya orang, lebih terkenal ya dan segala macam yang lebih seperti itu. Oke? Nah, adalah bisa muncul di halaman pertama Google. Nah, jadi kalau Anda mau berkompetisi secara SEO, tetapi Anda nggak punya website, nah video itu merupakan salah satu jalan pintas. Kenapa? Karena ya namanya YouTube, Anda misalnya cara sukses bisnis online. Kalau Anda nggak punya website, tapi video Anda viral, video Anda bagus, masuk di halaman pertama Google seperti itu. Ya. Kedua adalah konten never dies atau konten itu sekali buat dan akan ada terus, nggak ada matinya teman-teman. Ya, saya ingat ya video saya yang pertama tahun 2008 sampai sekarang juga masih ada. Ya, sampai sekarang juga masih ditonton. Bahkan video saya yang viral saat pandemi 2020 kemarin, itu adalah video yang saya buat 4 tahun yang lalu. Ya, 4 tahun lalu saya buat, sekarang baru viral. Nah, itu luar biasa ya. Jadi konten never dies. Sekali buat, ada terus-menerus, ditonton terus-menerus. Dan jangkauannya juga ke seluruh dunia. Artinya apa? Nah, kalau misalnya teman-teman mau jangkau, kayak saya bisa kemarin tahun 2008 tuh bisa ekspor ke 10 negara. Kenapa? Itu hanya modal video dari YouTube. Ya, kenapa? Karena YouTube bisa diakses di seluruh dunia, teman-teman. Ya, jadi nggak cuma di Indonesia aja.
dan mudah untuk dibagikan. Bayangkan ya kalau teman-teman punya file gitu, dikasih file nih sama TTR, satu filenya 40 mega, 100 mega, apalagi sekarang handphone sekarang sekali ngambil video filenya gede banget. Nah kalau teman-teman mau nge-share video tersebut, ya kan, ya itu berat banget kalau langsung di-share dalam bentuk video gitu. Nah lebih mudah videonya ditaruh dulu di YouTube, ya videonya taruh dulu di YouTube, nanti tinggal share linknya aja gitu, share linknya, udah simple, itu nggak sampai berapa byte doang, nggak sampai berapa kilobyte kalau kita cuma nyebar link gitu ya, dibanding kita nyebar videonya langsung seperti itu. Dan ya ada keuntungannya juga kalau Anda nyebarnya orang nontonnya video di YouTube, nanti kan Anda bisa dapat AdSense dan segala macam juga ya. Nah, itu dapat dimonetisasi ya. Jadi Anda bisa dapat tontonan, dapat iklan dan segala macam, dapat duit lagi di samping bisnis utama Anda. Tetapi jangan terlalu pusing dengan monetisasi ini karena duitnya nggak seberapa ya. Tentu saja duitnya lebih gede kita bisnis dibanding cuma ngarapin AdSense seperti ini gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang perlu Anda ketahui, teman-teman? Oke. Nah, pertama, Anda harus melakukan verifikasi akun YouTube Anda. Gimana caranya? Caranya simple. Anda tinggal masukin aja nomor telepon Anda, nanti punya kode verifikasi, nanti tinggal masukin ke YouTube-nya. Ya. Nah, keuntungannya kalau Anda verifikasi akun Anda, pertama, upload video dengan durasi yang lebih dari 15 menit. Ya, kalau akun YouTube Anda belum diverifikasi, Anda tidak bisa mengupload video lebih dari 15 menit. Ya. Kedua, Anda bisa pakai YouTube thumbnail. Nah, YouTube thumbnail ini penting banget nih. Ya, kenapa? Karena thumbnail itu ya covernya video kita seperti itu. Ya. Dan Anda bisa melakukan YouTube live streaming. Ya, serta Anda juga bisa melakukan konten ID ataupun bikin copyright seperti itu ya. Nah, jadi penting sekali agar Anda akunnya diverifikasi. Ya, caranya di sini nih ya. Anda tinggal ke bagian setting channel Anda ya, setting channel Anda. Kemudian tuh ada verifikasi di fitur eligibility ya. Kemudian di bagian requirement tuh ada verify phone number. Anda tinggal masukkan nomor handphone Anda, nanti Anda dapat kode OTP, nanti kode OTP-nya tinggal dimasukin lagi ke YouTube. Oke, ingat ya, kode OTP jangan pernah dikasihkan ke orang lain, mau dimanapun juga ya. Apalagi sekarang misalnya yang lagi penipuan banyak dan segala macam, jangan pernah kasih kode OTP ke orang lain, oke? Nah, kalau Anda sudah channelnya sudah jalan, sudah bisa dimonetasi ya, Anda bisa ikut partner program ya. Disinilah Anda bisa mendapatkan income dari YouTube Anda ya. Nah, syaratnya gimana sih untuk bisa menjadi partner program? Pertama, patuhi ketentuan yang berlaku ya, policies and procedures. Oke. Gimana peraturan di YouTube dan lain-lain, pahamin itu. Oke. Yang kedua, akun Anda dalam 12 bulan terakhir ya, dalam 12 bulan terakhir nih ya, bukannya dalam waktu 1 tahun loh. 12 bulan terakhir itu sudah punya 4.000 jam tayang. Oke, 4.000 jam tayang. Dan Anda juga sudah memiliki 1.000 subscriber dan Anda mempunyai akun Google AdSense. Nah, dengan demikian Anda sudah valid ataupun sudah layak untuk akunnya dimonetisasi. Seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya memanfaatkan YouTube channel Anda untuk berbisnis? Oke. Pertama, Anda ada yang namanya channel art ya. Jadi kalau Anda buka akun YouTube Anda, di situ ada namanya channel art. Nah, channel art ini Anda upload ya gambar ukurannya 2560
dikali 1440 pixel. Ya. Desainnya dibuat rata tengah. Oke, kenapa? Karena nanti pas tampilan mobile, ya pas tampilan di handphone, itu kanan sama kirinya akan terpotong. Oke, nah jadi pastikan desainnya kurang lebih seperti ini. Ya. Terus juga di bagian channel description, tuliskan detail tentang channel Anda sejelas-jelasnya. Kalau ada kontak ataupun email, silakan dimasukkan di bagian about-nya. Ya. Mudahkan orang lain untuk mencari bisnis Anda. Oke, contoh kayak saya, for business inquiries, email aja ke juanda.rovelim@gmail.com dan sebagainya. Seperti itu ya. Terus channel trailer, kalau Anda mau masukin juga silakan ya, untuk new visitor, untuk returning subscriber, dan lain-lain. Itu video berdurasi 30 sampai 60 detik. Ya. Dan juga bisa Anda bikin yang namanya channel playlist. Oke, channel playlist ini, oke, itu adalah supaya memudahkan orang mencari. Misalnya kayak kita, misalnya, oh ini kita lagi bahas tentang multi kurir, ini kita lagi bahas tentang TTR, ini kita lagi bahas tentang toko dan segala macam. Nah itu dibikin channel playlistnya ya, supaya orang nggak kecampur-campur gitu, nggak berantakan seperti itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk mengoptimasi YouTube video Anda ya, supaya mendapatkan lebih banyak view dan bisa rankingnya lebih tinggi. Nah, pertama ya, di bagian title dan deskripsi ya, di bagian title ya, itu judul mengandung keyword. Apa sih keyword? Nah, Anda pakai kata kunci misalnya cara beli tiket murah. Nah, Anda tulis tuh di bagian judul, cara beli tiket murah. Itu namanya judul mengandung keyword. Oke, di bagian title-nya tuh, ya. Nah, untuk dapat mengakses ataupun bisa mencari keyword-keyword apa sih yang paling banyak dicari di YouTube, Anda bisa akses di sini juandarovelim.com/keyword tool, ya. Nah, nanti Anda tinggal pilih tuh YouTube. Nah, ketikin di situ ya, ketikin di bagian type of keyword. Nanti di situ akan kelihatan ya, kelihatan keyword-keyword apa yang relevan dengan pencarian Anda seperti itu. Ya. Nah, kemudian di bagian deskripsi ya, tadi kalau di bagian judul ada keyword, di bagian deskripsi Anda ulang-ulang lagi, ada pengulangan 3 sampai 4 kali keywordnya. Contoh tadi misalnya ya, cara dapat tiket murah. Nah, di bagian deskripsinya Anda tulis, begini cara untuk mendapatkan tiket murah. Anda tinggal pergi ke website TTR untuk mendapatkan tiket murah. Ya. Nah, kalau Anda mau tiket murah, nah, pokoknya diulang 3 kali 4 kali gitu ya. Nah, jadi di bagian deskripsi itu ada 3 sampai 4 kali pengulangan keyword yang Anda bidik. Dan juga gunakan custom thumbnail. Jadi jangan sampai video Anda cuma menampilkan cuplikan dari video yang Anda upload ya. Contoh kayak ini ya. Kalau saya cuma menampilkan video cuplikan yang saya upload, ya cuma gambar anak saya yang muncul. Tetapi saya bisa tampilkan covernya ya, thumbnailnya. Supaya apa? Supaya menarik. Dan bikin thumbnailnya ini ya, thumbnail ini membuat orang, atau kita bisa bilang sebagai clickbait, membuat orang pengen nonton seperti itu ya. Dan kategorikan video dalam playlist supaya tadi saya bilang nggak berantakan ya. Jadi teman-teman supaya nggak berantakan, teman-teman bisa bikin playlistnya. Dan nah ini bagian masukkan 5 sampai 10 keyword ke dalam teks ya. Jadi di dalam di dalam YouTube itu ada namanya tag. Ya, tag ini Anda bisa gunakan 5 sampai 10 keyword. Kalau saya sih lebih prefer masukin semua tag sampai itu kan ada 500 karakter tuh. Masukin semuanya supaya full di 500 karakter gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ketika nanti ada orang cari sesuatu keyword, nah karena tag-nya ini sesuai dengan apa yang dicari, kemungkinan bisa dimunculkan dalam pencarian orang tersebut. Ya. Dan pilih kategori yang sesuai dengan video Anda. Jangan jadi kayak nyepam kategorinya. Kalau memang
kategori video Anda adalah edukasi, ya masukkan edukasi. Kalau tipe video Anda adalah jualan, masukkan ke kategori jualan, seperti itu. Dan kalau misalnya Anda mau lebih berkreasi lagi, Anda bisa tambahkan end card. Ya, end card itu adalah kayak bagian penutup, ya, sehingga nanti ketika ada orang sudah selesai nonton video Anda, apa yang akan mereka lanjutkan, apa yang akan mereka lakukan selanjutnya gitu, ya. Anda kasih video-video Anda yang lain supaya mereka bisa ngeklik. Jadi orang itu akan nggak kemana-mana seperti itu, ya. Nah, ini adalah bagaimana cara untuk mengoptimasi video Anda, teman-teman. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 8 tipe video yang untuk di YouTube. Video-video seperti apa sih? Ya, ya kan? Kita lihat. Pertama, video testimoni. Ya, jadi kalau teman-teman punya testimoni dari customer, dari mitra-mitra, dari reseller-reseller, ya kan? Videoin aja, ya, videoin terus upload di YouTube. Nah, ini contoh kayak video-video orang-orang yang ikut coaching, training, seminar, workshop saya masukin ke YouTube supaya orang lain juga bisa dengar, ya. Yang kedua adalah video demo produk. Nah, teman-teman bisa demoin tuh lagi buka laptop, lagi pesen tiket, lagi apapun lah ya, lagi kirim barang dan segala macam, itu juga bisa ya, video demo produk tentang produk semuanya, ya, teman-teman bisa lakukan. Yang ketiga adalah video tutorial, ya, bagaimana cara mendaftar, dan video tutorial cara kaya itu cepet banget, banyak banget peminatnya. Cara kaya, cara bisnis online, cara dapat duit di internet dan segala macam. Anda bikinin videonya, hubungkan dengan bisnis kita di TTR ataupun di Multikurir dan lain-lain, kemudian tinggal diupload di YouTube. Yang keempat adalah video interview, ya. Jadi kayak sekarang lagi tren podcast seperti itu, ya. Walaupun sebenarnya podcast itu bukan YouTube, podcast itu adalah hal yang lain lagi gitu. Ya, video interview namanya, bukan podcast ya. Kalau podcast itu cuma suaranya doang, tipenya kayak wawancara di radio gitu ya. Dan yang kelima adalah video studi kasus. Oke, video studi kasus artinya apa? Anda lagi bahas nih tentang tema ini, studi kasusnya seperti apa, bahasannya seperti apa, kemudian Anda upload seperti itu. Dan Anda juga bisa melakukan YouTube Live, ya. YouTube Live itu Anda live dengan YouTube, tapi ingat kalau Anda mau YouTube Live, ya, dari handphone Anda ataupun dari aplikasi Anda harus sudah memiliki 1.000 orang subscriber, ya. Kecuali Anda mau YouTube Live pakai aplikasi pihak ketiga, itu nggak perlu pakai subscriberan seperti itu, ya. Atau yang ketujuh juga Anda bisa bikin model video blog, ya, vlog, ya. Anda lagi jalan kemana? Kita kan di bidang tourism nih, pariwisata. Anda lagi jalan-jalan kemana? Lagi rekreasi kemana? Ya, bikin aja video blog, kemudian Anda upload ke YouTube, bisa juga. Dan yang ke-8 adalah video tentang event. Misalnya Anda lagi mengikuti event, nah Anda bisa masukkan event-event ataupun rangkuman-rangkuman event tersebut ke dalam YouTube Anda. Nah, ini adalah 8 tipe yang bisa Anda lakukan. Seperti itu, teman-teman, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk melakukan YouTube marketing, ya? Jadi strateginya gimana nih? Nah, ya, strateginya seperti ini, teman-teman, ya. Teman-teman bisa catat. Pertama, YouTube Anda harus SEO friendly. Apa itu SEO? Search Engine Optimization. Itulah mengapa dari tadi saya ngomong tentang keyword, dan keyword. Oke? Jadi, ya, keyword itu kata kunci, teman-teman. Oke? Jadi, jangan memberikan hal sesuai dengan keinginan Anda. Oke? Artinya apa? Ya, orang nggak peduli apa keinginan Anda gitu. Tapi berikan apa yang orang cari. Nah, contoh kayak tadi saya bilang, kenapa judul harus ada kata kunci? Kenapa deskripsi harus ada kata kunci? Karena kata kunci itulah yang orang cari. Dan itu adalah yang SEO friendly. Bukan judul semau-mau kita gitu. Artinya apa kalau judul semau-mau kita? Contohnya adalah, gue baru aja beli baju ini nih. Orang nggak penting, atau nggak urusan lu mau beli baju apa gitu loh. Ya, yang dia mau adalah
saya mau tahu caranya bagaimana dapat duit agar bisa beli baju kayak lu. Nah, jadi itu harus dimainin kata kuncinya. Oke? Yang kedua, ya, bikin video nggak usah panjang-panjang karena orang juga nggak akan lihat lama-lama gitu. Nah, rata-rata durasi video yang orang lihat di YouTube itu adalah 3 sampai 5 menit video, teman-teman. Oke? 3 sampai 5 menit video. Jadi jangan buat yang panjang-panjang, sampai 2 jam lah, sampai apa loh. Ya, nggak akan dilihat lama-lama. Seandainya dibuka juga paling 3-5 menit, kalau dia rasa udah nggak menarik, dia akan skip. Ya, dia akan pindah ke video yang lain seperti itu. Ya. Dan 1 menit awal ya di YouTube itu, 1 menit awal itu menentukan apakah video Anda akan dilanjut atau enggak. Ya, itu penting banget gitu. Kalau di TikTok 3 detik, bayangkan ya. Kalau di YouTube itu 1 menit, kalau di TikTok 3 detik. Jadi Anda tuh harus benar-benar bisa membuat semenarik mungkin di detik-detik ataupun di menit-menit awal, teman-teman. Ya, kalau Anda sudah nggak bisa membuat sesuatu yang menarik di awal-awal, udah pasti video Anda akan di-skip seperti itu. Ya. Dan gunakan kualitas gambar dan suara yang bagus, ya. Jangan yang kresek-kresek, ya. Tapi Anda misalnya beli pakai mic atau pakai apa yang bagus, jadi jangan sampai suaranya juga nggak enak didengar seperti itu, ya. Dan Anda juga bisa melakukan kolaborasi, ya, collaborate. Artinya apa? Kalau Anda lagi membangun channel Anda belum punya banyak subscriber, Anda bisa saling kolaborasi, ya, kerjasama sama ini, kerjasama sama sana, gitu ya. Supaya apa? Supaya bisa mendatangkan traffic untuk Anda juga, teman-teman, ya. Dan aktiflah di komen. Artinya apa? Algoritma YouTube itu melihat apakah video ini engage atau enggak nih, video ini berinteraksi atau enggak nih, ya. Semakin sering kita berinteraksi, maka algoritmanya YouTube akan melihat, wah ini video ini relevan nih dengan pencarian dan yang buat juga responsif nih, ya, dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari viewernya. Maka itu secara rank ataupun secara peringkat itu akan lebih diutamakan oleh si YouTube-nya, teman-teman. Ya. Dan jangan lupa share, dan share, ya. Jadi kalau Anda sudah punya video YouTube, jangan cuma sekedar upload terus selesai, terus berharap ada orang yang nonton, gitu loh, ya. Anda harus rajin share, teman-teman. Linknya Anda share di WhatsApp, linknya Anda share di Facebook, supaya apa? Supaya orang tahu, ya, ada video Anda seperti itu, ya. Jadi jangan males nge-share, ya. Jadi juga jangan yang di-share yang video orang lain aja gitu loh. Video kitanya nggak ada yang di-share, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Dan selalu masukkan call to action yang jelas, ya. Jadi kenapa kalau teman-teman lihat sebuah video YouTube, rata-rata kalau videonya itu pasti ada, jangan lupa ya like dan subscribe. Nah, itu adalah call to action-nya. Jadi apa yang harus orang lakukan setelah menonton video Anda? Apakah like dan subscribe, ataukah lihat link di deskripsi, apakah beli, nah segala macam. Nah, Anda harus masukkan. Tetapi jangan juga setiap video Anda call to action-nya itu adalah jualan terus, ya. Nah, kalau video Anda semua call to action-nya adalah jualan terus, orang juga lama-lama bosen, males, ketahuan dah. Kalau saya nonton videonya dia pasti jualan. Nah, kayak begitu. Jadi orang males seperti itu, teman-teman, ya. Nah, dan yang terpenting adalah konsistensi, ya. Banyak orang bisa bikin video YouTube, tetapi nggak banyak orang yang bisa konsistensi, ya. Nah, kenapa artis-artis itu cepat naiknya? Kenapa kayak Mata Najwa itu cepat naiknya? Karena mereka konsisten. Artinya apa? Kalau saya tayang hari Sabtu, ya hari Sabtu pasti tayang. Kalau saya lagi kerja tayang, Senin sampai Jumat pasti tayang. Nggak ada tuh yang namanya hari Senin upload, Selasa libur, Rabu libur, upload lagi baru bulan depan, habis itu minggu depan baru upload lagi, dan segala macam. Nggak bisa. Ya. Anda harus tentukan konsistensi Anda.
apakah Anda mau ngupload seminggu sekali, seminggu 2 kali, ya pastikan seminggu sekali atau seminggu 2 kali Anda upload. Jangan bolong-bolong gitu, teman-teman. Ya. Nah, itu adalah bagaimana Anda menerapkan YouTube sebagai strategi marketing Anda, teman-teman. Ya. Kalau ada yang mau ditanya, kita lebih prefer diskusi, teman-teman, ya. Supaya apa? Supaya lebih nangkep gitu ya. Karena kalau Anda cuma dengerin saya ngomong doang, ya itu nanti akhirnya jadi kayak lagi dongeng mau makan siang nih, lagi lapar seperti itu. Oke, demikian sharing dari saya. Silakan kalau ada yang mau diskusi. Ya, Mas Yoda. Jadi emang menarik ya YouTube ini, kalau meskipun untuk awal penghasilan monetis kita nggak seberapa, tapi dengan adanya monetis itu kita ikut dipromosikan oleh YouTube ya. Betul. Kita disebarkan, misalkan orang buka tentang artikel travel, karena kita udah monetis, tiba-tiba muncul artikel kita di saran pengguna gitu ya. Betul, betul. Itulah yang menariknya. Kenapa kan YouTube sudah menjadi mesin pencari nomor 2 di dunia. Seperti itu. Ya, jadi perlu juga kita punya akun YouTube. Ya. Ada yang belum punya akun YouTube di sini nih. Kayaknya ada yang belum punya ini. Dan jangan khawatir, ya, jangan khawatir. Video saya jelek Pak dan segala macam gitu. Video pertama saya tahun 2008 ya itu miring nih. Saya kasih lihat ya. Saya masih coba lihat ya. Oke. Sambil dicat aja yang mau nanya, sambil saya cari juga video saya. Soalnya saya sudah take down video itu. Oke, YouTube Studio. Nah, ini adalah video-video awal saya nih. Ini saya nggak kasih lihat di orang lain nih. Ini ada dalemannya dalemannya channel saya nih. Oke. Nah, untuk awal-awal teman-teman nggak perlu khawatir gitu. Untuk awal-awal bikin aja, ya. Nah, ini channel saya kan. Ini channel saya terakhir-terakhir udah bagus gitu. Sudah pakai desain, sudah pakai thumbnail dan lain-lain gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat video-video awal saya, ini ada 107 ya, ada 107 video saya. Saya kasih lihat video saya awal. Mana nih? Nah, ini masih bagus-bagus. Ini saya kasih lihat 50. Nah, tuh ya video-video awal saya yang ngaco-ngaco begini juga. Tuh, ya video-video awal saya nih. Masih kayak begini tuh, masih jelek-jelek ya kan, preview workshop ya. Saya kasih lihat deh. View in YouTube. Ya ini diambil pakai kamera handphone doang nih. Ketemu lagi dengan saya Juanda. Ini adalah video preview untuk workshop saya yang akan diadakan pada tanggal 15 November 2015 nanti. Ini, pada workshop ini Anda terus jelek kan, masih jelek, masih gambarnya juga jelek, apa segala macam gitu. Bahkan nih masih kurus lah, ya kan? View in YouTube 1 menit, ya 2014 nih. Halo, berjumpa lagi dengan saya Juanda di video terakhir pada sesi belajar internet marketing. Anda sudah mempelajari semua materi-materi. Masih nggak ada intonasi dan lain-lain gitu ya. Nah, sampai ini saya waktu ke Jogja pas meletus tuh. Masih saya archive aja gitu ya. Nah, ini pada tahun nah, ini nih video saya. Ya, video pertama saya upload pada tahun 2008 kan.
Ini miring, teman-teman. Ya, orang habis lihat video saya juga paling sakit leher gitu. Today we're going to show you the AI technology that is able to transform any text into speech and read it in. Kayak begini, tuh. Orang lihatnya juga miring, ya kan? Ambilnya pakai kamera Nokia N51, tapi pesannya jelas bahwa saya ada produk yang bisa melindungi alat Anda supaya nggak pecah. Nah, gara-gara video ini, saya bisa ekspor ke 10 negara karetnya ini nih, gitu. So, jangan takut buat video, Pak, saya jelek, Pak, saya nggak bisa ngomong, Pak, dan segala macam, gitu ya. Buat aja dulu, gitu. Buat upload, gitu. Nanti semakin lama Anda semakin jago, ya baru Anda desain dan segala macam, gitu. Bahasa Inggrisnya juga masih lengkap. Nah, udah gitu doang. Gitu. Nah, ini udah saya unlimited karena sudah lewat masanya. Nah, jadi viewernya 15.000 ya, Pak. Viewernya 15.000 ya kan? Video kayak begitu viewernya 15.000. Ya kan? Video yang bengong aja nggak ngapa-ngapain 2 jam, videonya udah jutaan yang nonton gitu. Kan sebenarnya luar biasa gitu. Seperti itu. Poinnya adalah berani mencoba. Pak Yoga, cara riset keywordnya bagaimana, Pak? Tadi sudah saya sampaikan ya, maksudnya tampilkan di sini. Tadi kan ada ya, juandarotelim.com / keyword tool nih yang ini ya. Nah, ada di sini, nanti teman-teman klik YouTube. Ya, misalnya cara dapat tiket murah. Ya, kita tinggal search. Nah, tuh udah dapat nih, tuh. Cara dapat tiket murah ke Korea, ya. Cara dapat tiket murah Traveloka. Nah, inilah yang Anda nanti buat gitu loh. Ya. Buat judul ya. Buat di judul dan buat kontennya dan buat kontennya juga. Gitu. Cara dapat tiket murah ke Turki. Oke, saya tahu nih. Di TTR ada nih tiket murah ke Turki. Buat judulnya adalah cara dapat tiket murah ke Turki gitu loh. Ya kan? Cara dapat tiket pesawat murah 2020, cara dapat tiket flight murah gitu. Cara dapat tiket murah ke Bali ya. Ituin, bikin aja judulnya bleblet. Sekarang masalahnya murah atau mahal tuh relatif, Pak. Kita bilang aja pokoknya cara dapat tiket murah ke Bali. Ya udah nanti arahkan adalah Anda praktek pakai website TTR. Gitu. Cara kirim barang. Ya kan? Cara kirim barang. Kita lihat. Tuh, cara kirim barang lewat JNE, cara kirim barang lewat JNT, cara kirim barang di Shopee. Ya udah Anda bikin cara kirim barang lewat pos misalnya. Nah, misalnya multi kurir ada pos. Ya udah, pakai aplikasinya multi kurir gitu. Walaupun kirimnya lewat pos, misalnya kayak gitu. Cara kirim barang lewat JNE. Nah, JNE ada nggak di multi kurir? Kalau ada ya udah, cara kirim barang lewat JNE, tapi nanti pas demonya, demo produk, demo aplikasi multi kurir gitu loh. Nah, jadi kayak gitu. Riset aja di sini. Nah, ini adalah orang-orang yang nyari nih, orang nyari gimana caranya ya, dan segala macam, cara COD dan segala macam. Nah, risetnya di sini gitu. Betul, Pak. Toolsnya berbayar kayak yang tadi gratis, Pak. Ya, kalau mau dapetin data detailnya baru bayar ya. Jadi kalau cuma tampilan depan tadi gratis. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Semakin banyak ditanya, semakin banyak keluar ilmunya. Semakin nggak ditanya, berarti saya anggap semua udah ngerti. Seperti itu. Siapa lagi? Untuk monetis sekarang udah update berapa, Pak Juanda? Berapa viewer, berapa jam sekarang? Siapa? Supaya monetize. Tadi kan 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang. Sama
4.000 jam tayang. 4.000 jam tayang ya. Itu Ya. bertahap lama-lama capek juga ya. Betul, ya. Nah, ini Pak Pengalaman Yoga, saya Pak dulu Yoga. mengejar jam tayang dengan live, bikin live. Ini cepet banget tuh. Ya. Nah, Pak Yoga nih thumbnail di chat ke publik aja Pak, biar teman-teman yang lain lihat gitu. Nah, kalau cara bikin thumbnail, saya pakai Canva, Pak. Saya pakai Canva. Saya tinggal create di sini, YouTube thumbnail. Tuh, udah ada. Tinggal diklik. Udah, tinggal diganti-ganti aja, Pak. Misalnya ini. Ini kan ada template-nya ya. Iya, misalnya ini kan. Ini udah tinggal ini aja nih. Tinggal diganti-ganti aja. TR. Cara dapat duit online. Terus ininya ganti logo. Udah selesai, Pak. Tinggal di-download. Udah jadi. Ini namanya thumbnail. Kayak gitu doang, Pak. Dan ini gratis ya. Carinya jangan yang berbayar. Kalau ini kan ini free nih. Free ya, free itu. Nah, ini berbayar nih. Ada yang free, ada yang berbayar. Tinggal pilih aja template-nya yang mana. Kalau nggak ada free-nya, bayarlah dia. Kayak gitu. Gitu, Pak. Jadi simple banget ya. Kembali lagi untuk bikin thumbnail ya, kalau kita Pak nggak kreatif Pak, nggak punya ide Pak, ya pakai itu aja tadi template. Tinggal ganti teksnya aja selesai. Cari yang sesuai. Gitu Pak Yoga. Cara setting akun YouTube-nya, yes, tinggal langsung buka aja Pak. Jadi buka YouTube-nya, ya buka YouTube-nya, login pakai Gmail-nya, ya, terus tinggal create channel-nya, selesai. Itu cuma begitu doang. Ya, YouTube itu cuma login pakai Gmail, selesai. Itu udah jadi, Pak. Udah langsung punya akun YouTube. Seperti itu. Kayaknya Pak Yoga pengen bikin nih, Pak Ardan. Bikin YouTube, iya, mantap. Yes. Dan serunya YouTube ini kalau kita SEO secara Google, kalau artikelnya itu jarang ngasih kompetisi masih rendah, langsung muncul di halaman pertama Google loh ini ya. Betul, betul. Bisa Nah, ini Bu Rani, untuk pemula berapa lama durasi video yang efektif? Tadi 3 sampai 5 menit aja, Bu. 3 sampai 5 menit aja. Karena kelamaan kadang orang malas ya, skip duluan ya. Iya. Simpel aja, jangan dibawa ngomong aja gitu, jangan pusing gitu. Teman-teman, hari ini saya baru saja bergabung nih dengan Multikurir. Nah, di Multikurir ini kita bisa ini. Ayo ngobrol gitu aja. Ya kan? Sama kayak misalnya, anggap gini loh, kamera ini adalah teman ngobrol Anda. Ya. Kamera ini adalah teman ngobrol Anda dan Anda ngobrol gitu loh. Supaya kesannya nggak ribet. Ya. Pak Rahmat, yes Pak, silakan Pak. Oke, Pak, untuk YouTube itu akunnya, akun Gmail-nya itu apakah harus sama dengan akun AdSense? Kan tadi ada Bapak bilang itu harus bisa dengan AdSense. Karena saya punya AdSense udah lama dulu kali. Terus sekarang buat YouTube Gmail yang berbeda dengan alamat Gmail AdSense. Nah, itu bagaimana? Itu coba dikonekin aja Pak. Saya sih belum pernah coba, soalnya saya AdSense sama Pak. Kalau beda saya belum tahu. Jadi harus ganti email yang di YouTube berarti ya? Iya, jadi akun YouTube dia, nanti kan dia akan minta tuh akun AdSense-nya. Nggak apa-apa, coba konekin aja dulu. Walaupun beda username, masih bisa mungkin? Iya, coba aja dulu konekin. Gitu, nggak masalah Pak. Di YouTube masih pemula. AdSense dulu udah lama banget pernah dapat memang. Tapi ya itu, kalau agar YouTube itu fungsi ini bisa kebuka, ya harus 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang dulu, baru ini kebuka, baru bisa dikonekin, Pak. Ya, itulah mungkin tips untuk mendapatkan cepat 1.000 itu gimana? Paling itu pertanyaan berikutnya. Nah, kalau tips untuk mendapatkan 1.000 itu, kalau tadi cara normal, kayak Pak Ardan, sering-sering live. Ya kan? Sering-sering live. Yang kedua,
kalau mau pakai cara berbayar ya, kita ada tekniknya namanya beli view, beli subscriber. Itu cepet tuh. Ya kan? Tinggal cari aja di Google. Banyak kok yang nawarin jasanya. Ya. Contoh. Beli view YouTube. Nah, tuh banyak tuh. Jasa promosi, tingkatkan jumlah view YouTube 4.000 jam cepat. Nah, banyak tuh Raja View. Berapa nih dia harganya? Kita lihat. Rp10 per view ya. Oh ya tuh, Rp10 per view. Berarti kalau 4.000 jam per view-nya berapa menit dulu kalau dia cuma ngeklik doang? Kan yang kita perlu kan 4.000 jam tayang. Viewer, apa segala macam. Subscriber semua bisa dibeli, Pak. Nanti tinggal cari aja. Oke, terima kasih, Pak. Ya. Nah, jasa subscribe juga ada ya, Pak? Bisa beli subscriber YouTube. Semua mah bisa dibeli, Pak. Beli follower kan, nah itu bisa. Nah, tinggal tergantung kita, apakah kita mau yang cara instan seperti itu, ataukah cara yang memang membangun pelan-pelan. Karena biasanya kalau beli itu nggak akan berdampak pada penjualan kita, Pak. Gitu. Jadi kalau kita mau beli, itu hanya nomor. Artinya apa? Itu hanya angka, Pak. Ya kan? Ya. Jadi kita beli viewer, kita beli subscriber, kita beli follower. Ini nggak akan ada efeknya terhadap penjualan. Gitu. Tetapi ini ya ada efeknya terhadap kayak tadi syarat. Ya, buat menuhin syarat doang. Ya kan? Supaya bisa dimonetize syaratnya ini ya udah dipenuhin aja gitu. Kayak gitu, Pak. Bebas, tinggal stylenya masing-masing mau pakai cara yang mana. Nah, kayak Bu Rani, Pak, misalnya kita nggak pede untuk nampilin wajah, cuma pakai suara dan gambar, apakah efektif? Bisa, nggak masalah, bisa aja. Jadi kita narasi doang, ya kan? Tapi kalau misalnya kita wajahnya muncul, kita tambah terkenal gitu. Nggak pede itu cuma paling sekali dua kali doang, Bu Rani. Saya yakin dulu kayak saya aja, Bu, waktu awal-awal 2008 memulai bicara depan kamera itu 10 menit bisa nggak keluar suara loh, ya. Saya yakin juga Pak Ardan, Pak Agus juga sama ya Pak ya. Awal-awal nggak pede gitu loh, ya. Tapi udah sekali coba, 2 kali coba, 3 kali coba, lama-lama PD-nya udah hilang, Bu. Maksudnya bukan PD-nya hilang, maksudnya urat malunya hilang. Ya, urat malunya hilang, disuruh stop, nggak mau stop dan segala macam. Itu mah nggak pede awal-awal doang, Bu. Gitu, ya. Angka fiktif kah jika beli view? Nggak fiktif, angkanya ada di sana gitu, nggak masalah. Kembali lagi ke itu ya, berarti uang, skill, dan waktu. Mana mau yang dipakai ini ya? Iya. Kalau Anda punya waktu banyak, punya skill, ya udah gunakan itu. Kalau mau cepat, waktunya mau cepat, ada uang aja cepat, beres. Setelah itu baru main beneran gitu ya. Iya. Yang penting syaratnya terpenuhi dulu. Monetize dulu yang penting ya. Iya. Kayak gitu. Ada lagi? Mana yang udah punya akun YouTube boleh japri ke saya subscribe nanti. Saya subscribe. Nah, lumayan nih berapa orang kan. Nah, di sini juga ini. Cuma yang nggak boleh tuh ini ya subscribe to subscribe gitu. Itu ketahuan oleh YouTube ya. Ya bolak-balik ya. Ya itu harus dibuat organik aja, mengalir aja Pak. Saling subscribe. Cara biar bisa continue uploadnya ya rajin Pak. Tiap bikin namanya bank konten ya. Jadi Bapak biar itu tadi kan dapat tuh listnya banyak tuh gitu kan ya, listnya banyak kan.
Nah, udah nih, pokoknya sehari saya buat 2 atau 3 video. Nah, sehari saya buat 2-3 video. Jadi nanti pas di waktu yang kita sudah tentukan, ya tinggal upload gitu loh. Tapi kalau misalnya pikir, besok mau upload, hari ini baru dipikirin kontennya. Nah, itu biasanya nggak jadi, Pak. Akhirnya, aduh males, aduh repot, aduh ini, aduh itu, kebanyakan adunya. Gitu. Tapi kalau misalnya Bapak udah schedule nih, kira-kira saya seminggu mau posting 2 video. Sebulan 8. Oke, sebulan mau 8 ya. Oke, saya research tuh tadi banyak tuh konten tuh. Ada berapa puluh tuh kan. Nah, udah tinggal bikin aja cara daftar melalui JNE, itu udah satu konten. Cara daftar melalui JNT, itu udah satu konten. Cara daftar melalui Si Cepat, itu satu konten. Nah, walaupun sama-sama, tapi misalnya ujungnya beda-beda kan. Nah, itu udah jadi beda kontennya, Pak. Gitu. Misalnya contoh ya, hai guys, hari ini saya akan men-sharingkan bagaimana cara mengirim lewat JNE. Bla 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 bla. Udah selesai kan? Nah, video yang kedua, kemarin saya sharing tentang JNE. Sekarang saya akan sharing tentang GNT. Padahal kan flow-nya sama juga gitu. Nah, video yang ketiga ini saya akan sharing tentang Si Cepat. Nah, itu udah beda. Tapi prosesnya sama kesananya, karena kan tetap harus masuk ke aplikasi, tetap input dan segala macam gitu. Cuma narasi di awalnya mungkin beda kayak gitu. Itu no problem. Itu udah jadi 3 video yang berbeda. Gitu, Pak. Bu Dini nih. Konsistensinya ini berapa kali dalam sehari atau harus teratur atau bagaimana ya? Konsisten, Pak, kuncinya, Pak. Ya, ada aturannya berapa kali sehari atau bagaimana? Enggak. Sesuai dengan planning kita aja. Kalau kita sanggup sehari 3 kali kayak minum obat ya sehari 3 kali gitu. Tapi kalau 3 hari nggak ada waktu lah sehari 3 kali gitu kan. Ya udah, misalnya sekali dalam 3 hari juga nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah kalau 3 hari. Ya, nggak apa-apa. 3 hari sekali nggak masalah. Yang penting konsisten, Pak. Intinya apa? Kalau kita sudah planning per 3 hari posting, jangan sampai 3 hari ini posting, lupa. Ingat. Lupa. Ingat. Ya itu sama aja kayak kita jualan terus buka tutup, Pak. Kayak gitu. Nah, ini Bu Dini YouTube-nya sebentar. Nah. Kita kasih lihat nih. Jadi ketika menjalankan 2 bisnis ini luar biasa sekali hasil yang saya dapatkan dalam 1 bulan, lebih beberapa hari ini, alhamdulillah income yang saya dapatkan sejumlah 145.500.000. Udah killer itu. Itu udah killer tuh. Harusnya gitu. Nanti judulnya ini, bagaimana saya mendapatkan income 145 juta dalam 1 bulan. Kayak gitu. Judulnya ya, bagaimana saya mendapatkan 145 juta dalam 1 bulan dan kamu pun bisa melakukannya. Nah, itu kan membuat orang, gimana caranya ya? Nah, baru Bu datang seminar saya. Ekstrim. Gitu. Iya, langsung Bu. Jadi bikin 1 video lagi ya, kontennya mirip kayak gitu, angle-nya pakai angka di depan. Gitu. Tapi ingat Bu ya, yakinkan dulu kita pajaknya udah beres. Soalnya kalau kita udah ngomong begitu, orang pajak kadang suka iseng Bu. Gitu ya Pak. Di interview ya Pak. Iya. Kamu ini, iya, saya sudah bayar Pak pajaknya, aman. Nah, kalau udah itu nggak apa-apa. Iya. Apalagi itu income bukan omset ya. Siap-siap ya Bu. Ingat, pokoknya poinnya adalah sekarang ya, kalau mau nonjol-nonjolan income di internet, pastikan dulu pajaknya udah dibayar. Ya. Kalau belum dibayar nanti dikejar sama orang pajak. Iya. Gitu. Oke, ada lagi?
Nggak ada? Kalau nggak ada mungkin sudah bisa ditutup Pak Agus. Oke ya, cukup ya berarti. Jadi siap-siap bikin channel YouTube ini ya. Jadi alumni di sini harus wajib ya. Jadi untuk MGS berikutnya harus store akun YouTube ya berarti ya. Karena langsung praktek ya, langsung praktekin, bikin channel gitu ya. Dan bikin konten ya. Konten ini bebas ya Pak ya, entah itu testimoni, entah itu cara dan lain-lain. Tadi ada banyak ya. Ada video testimoni, demo produk, tutorial, interview, studi kasus gitu ya. Apa aja bisa jadi konten gitu ya. Apalagi sekarang bengong aja bisa jadi konten. Iya, diem 2 jam ya Pak, nggak ada apa-apa itu view-nya banyak banget. Jutaan itu. Jutaan Mas. Ini dong, maksudnya bengong aja dapat duit. Nah, lagi bengong gitu kan, tiba-tiba cing ada yang beli transaksi ya. Itu kan jadi konten. Iya. Oke, luar biasa ya. Baik, jika ada tidak pertanyaan lagi, saya kira cukup ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Adnan ada tambahan Pak? Sudah cukup ya? Oke. Materi ini direkam ya Bapak Ibu, nanti insya Allah akan di-share ya, jadi Bapak Ibu bisa review ulang ya materi yang disampaikan oleh Pak Juanda ya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak Juanda. Thank you atas Pak waktunya, kesempatan dan ilmunya ya, sangat bermanfaat sekali Pak. Dan untuk Pak Ardan selaku CEO Twitter Group, ya terima kasih atas kesediaan waktunya dan update infonya dan sudah menyediakan wadah yaitu MGS ini ya, sehingga kita bisa belajar terus dan belajar terus ya. Jangan lupa praktek ya. Jadi banyak materi yang disampaikan oleh Pak Juanda tapi nggak praktik juga lewat begitu aja gitu ya. Betul. Oke, luar biasa ya. Terima kasih juga buat teman-teman semua dan Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara MGS ini ya.